menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 27 September 2021. Sajian utama hari ini antara lain, viral bocah SD seberangi sungai gunakan styrofoam. Karena tidak ada akses jembatan. Puluhan hektar lahan perusahaan perkebunan ludes terbakar. Dan jangan lewatkan anak usia 12 tahun diperbolehkan masuk mal. Pemirsa, inilah seputar Anju Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Sebuah video amatir warga memperlihatkan sejumlah anak berseragam sekolah dasar mengarungi sungai di Kabupaten Oki hanya menggunakan styrofoam. Video ini pun mendadak viral di media sosial. Video amatir warga ini sempat menghebohkan dunia pendidikan di Kabupaten Oki dan viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah anak berseragam sekolah dasar tanpa ada rasa takut menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah hanya dengan menggunakan styrofoam. Anak-anak ini terlihat tenang mengayuh styrofoam meski di sungai yang terbentang luas. Padahal kondisi ini sangat membahayakan keselamatan jiwa mereka. Aksi para bocah pemberani ini terjadi di Sungai Buntuan, Desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki. Kawasan ini diketahui memang merupakan daerah perairan yang sebagian besar masyarakatnya tinggal di bantaran sungai. Perahu getek dan speedboat menjadi sarana angkutan mereka. Untuk mencapai daratan pun butuh waktu yang cukup lama hingga berjam-jam. Namun sayang, sarana untuk ke sekolah bagi anak didik tidak begitu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Oki. Padahal anak sekolah merupakan generasi penerus yang seharusnya diutamakan. Sayangnya tidak ada pihak yang berkompeten mau berkomentar terkait viralnya video sejumlah siswa sekolah dasar menyeberangi sungai hanya menggunakan styrofoam. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Oki tanggapi video viral anak sekolah arungi sungai menggunakan styrofoam demi menimba ilmu di sekolah. Meski berbahaya, menurutnya styrofoam tersebut biasa digunakan anak-anak untuk bermain. Kelas berapa? Kelas 3. Ya. Video viral anak sekolah arungi sungai menggunakan styrofoam ini sempat menghebohkan dunia pendidikan di Kabupaten Oki dan viral di media sosial. Aksi sang bocah ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa. Dalam video amatir terlihat, sang bocah cukup tenang mengayuh dari styrofoam. Aksi bocah mengarungi sungai ini terjadi di Sungai Buntuan, Desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki. Pemerintah Kabupaten Oki yang merasa tersudutkan atas viralnya video sang bocah akhirnya angkat bicara. Menurutnya anak-anak tersebut memang enggan atau tidak mau diantar orang tuanya ke sekolah menggunakan perahu getek maupun speedboat. Anak-anak lebih memilih berangkat sendiri menggunakan styrofoam karena menilai sudah biasa digunakan untuk bermain. Akses ke sekolah lewat perairan bukan akses utama, yang utama adalah akses daratan. Kabid Pelayanan dan Informatika Diskominfo Oki Adianto menyatakan sebanyak 60% warga Oki tinggal di daratan dan sebagian lagi tinggal di perairan yang hidupnya bergantung pada hasil sungai seperti nelayan, namun ekonomi keluarga cukup mampu. Styrofoam biasa digunakan untuk menyimpan hasil tangkapan laut di atas sungai selebar 250 meter. Ironisnya oleh anak-anak mereka, styrofoam malah dipakai untuk bermain. Nah, terkait dengan kejadian anak yang menyeberang atau mengayuh styrofoam untuk berangkat ke sekolah, menurut keterangan Kades setempat tidak sepenuhnya benar karena anak-anak juga sering bermain menggunakan styrofoam yang umumnya digunakan untuk menyimpan atau membekukan hasil tangkapan laut pada umumnya dan digunakan anak-anak untuk bermain-main. Karena menurut keterangan kepala desa, mereka ini enggan untuk diantar ke sekolah menggunakan perahu atau menggunakan speedboat dan lebih memilih menggunakan styrofoam tadi karena dianggap semacam permainan. Orang tua dihimbau untuk tidak membiarkan anak-anaknya menggunakan styrofoam untuk bermain di air atau digunakan sebagai sarana untuk ke sekolah karena sangat berbahaya bagi keselamatan mereka sendiri.
Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan yang berlangsung selama 3 hari telah menghanguskan puluhan hektar lahan milik perusahaan perkebunan PT Rambang Agrojaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tim gabungan Karhutla kesulitan memadamkan api karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Kebakaran lahan gambut terjadi di lahan perkebunan milik perusahaan perkebunan PT Rambang Agrojaya ini telah berlangsung selama 3 hari. Tim gabungan Manggala Agni BPBD, TNI, Polri, dan petugas gabungan perusahaan perkebunan hingga masyarakat peduli api secara terus-menerus bekerja keras memadamkan kebakaran lahan selama 24 jam. Tim gabungan kesulitan memadamkan kobaran api karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Kobaran api terus menyala di lahan gambut meski di atas permukaan tanah api telah padam. Petugas gabungan memadamkan api melalui jalur darat dan udara. Terpantau di lokasi sedikitnya 3 helikopter waterbooming diterjunkan untuk memadamkan kobaran api dari udara. Diprediksi lahan yang terbakar mencapai 30 hingga 50 hektar. Sedangkan pemicu kebakaran belum diketahui secara pasti. Saya nggak bisa memastikan karena kita belum dihitung lewat ini secara pasti. Tapi kalau lihat dari kasat mata, diperkirakan 30 sampai 50 hektar. Sampai sekarang ini Pak, belum bisa kita ketahui Pak pemicunya dari mana. Entah itu tahu-tahu sudah ada titik api begitu Pak. Untuk usaha kami sudah maksimal Pak, jadi seluruh tim RPK 3TD yang ada di PT Rambang sudah kami turunkan dan kami sudah minta bantuan kepada PT tetangga. Adanya hujan di lokasi kebakaran lahan gambut diprediksi api bisa dikuasai di hari keempat karena sejumlah titik api tidak lagi terlihat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 100 personil Brimob Polda Sumatera Selatan diberangkatkan ke Papua. Personil Brimob yang dikirim untuk membantu penebalan pengamanan berlangsungnya PON ke-20 di Papua. 100 anggota Polri dari Satuan Brimob ini diberangkatkan Sabtu siang dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menggunakan pesawat komersil. Keberangkatan para personel dilepas Dansat Brimob beserta Karo OPS Polda Sumatera Selatan. Apel keberangkatan berlangsung di halaman kargo bandara. Anggota Polri yang bertugas pengamanan diminta menjalankan tugas dengan baik. Selama bertugas pengamanan di Mimika, Papua diharapkan dapat menjaga kedisiplinan dan mematuhi komando. Para personel juga diharapkan senantiasa menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan. Personel Brimob yang berangkat ke Papua diingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap segala ancaman kerawanan. Mereka diharapkan selalu dapat bersinergi dengan TNI dan instansi lain dalam melaksanakan tugas di Mimika, Papua. Karo OPS Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Komarudin menyatakan personel yang dikirim bertugas untuk pengamanan PON ke-20 di Papua. 100 personel langsung diterbangkan menuju Mimika, Papua. Para personel Brimob rencananya ditugaskan selama 2 pekan lebih dalam pengamanan PON ke-20 di Papua. Berapa personil ini yang kita turunkan ini? Personil yang kita turunkan adalah 1 SSK sejumlah 100 yang dijadwalkan hari ini jam 12.00 berangkat langsung menuju Timika. 100 personel Brimob Polda Sumatera Selatan yang berangkat take off dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Papua menggunakan pesawat Lion JT-3345 Sabtu siang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel akan melakukan uji beban dinamis terhadap Jembatan Ampera Palembang pada 26 dan 27 September 2021. Dengan dilakukannya uji beban dinamis atau loading test, ikon kota Palembang ini akan ditutup sementara pada malam hari mulai pukul 22.30 sampai 3.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan Ki Agus Saiful Anwar menjelaskan loading tes ini dilakukan untuk memverifikasi model analisis struktur jembatan Ampera Palembang yang kini hampir berusia 60 tahun. Pasalnya, sejak dibangun pada tahun 1962 lalu, pihaknya tidak mengetahui informasi teknis pembangunan jembatan yang dilakukan oleh pihak Jepang pada saat itu. Saiful mengatakan selama masa pekerjaan 2 hari jembatan Ampera Palembang akan ditutup total pada malam hari. Para pengendara yang melintas akan diarahkan ke sejumlah jalur alternatif untuk mengurai kemacetan pada dini hari selama perbaikan jembatan Ampera. Pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di 5 titik untuk kawasan seberang Ulu dan Ilir. Untuk memvalidasi dari model itu diperlukan suatu adanya pembebanan di jembatan uji dinamis di jembatan Ampera itu. Ya, melihat berapa kapasitas sebenarnya itu berapa sih Ampera ini. Nah, supaya kita bisa maintain atau meng-up lagi kapasitasnya supaya bisa melayani traffic lagi dalam jangka waktu yang lebih lama. Penutupan total pada sisi ilir jembatan Ampera Bundaran Air Mancur lalu lintas dialihkan melalui Jalan Merdeka menuju jembatan Musi 6. Lalu penutupan total pada sisi Ulu lalu lintas diarahkan melalui jembatan Musi 4 dan Musi 6. Selanjutnya, penutupan dari Kertapati belok kiri menuju jembatan Ampera dialihkan ke arah Musi 4. Penutupan dari belok kanan menuju jembatan Ampera lalu lintas dialihkan ke arah Kertapati, dan penutupan dari Jakabaring menuju jembatan Ampera lalu lintas dialihkan melalui Musi 4 dan Musi 6. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Anak usia 12 tahun diperbolehkan masuk mal. Saksikan beritanya sesaat lagi. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.
kadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Polres Ogan Ilir berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita berusia 57 tahun yang mayatnya ditemukan dalam kondisi leher tergorok. Pelaku ternyata masih satu desa dengan korban. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, tim Krokodil Polsek Pemulutan dan Satreskrim Polres Ogan Ilir akhirnya berhasil mengungkap misteri tewasnya Tarbiyah yang mayatnya ditemukan warga dalam kondisi leher tergorok pada Jumat 17 September 2021 lalu. Pelaku pembunuhan bernama Ahmad Syazili, warga desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, yang masih satu desa dengan korban. Dalam catatan kepolisian, pelaku merupakan seorang pengangguran dan residivis kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2010. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi menyatakan pihaknya masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan dan adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini. AKBP Yusantio Sandi juga menyatakan terungkapnya kasus pembunuhan ini setelah pihaknya melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi. Dari Jumat yang lalu itu ada kasus pembunuhan, kemudian 2-3 hari setelah itu sebenarnya sudah ada menuju ke terduga yang sekarang. Namun personel kami masih mendalami barang bukti dan petunjuk apa yang saling terkait. Kemudian kita masih menunggu dari laboratorium forensik. Alhamdulillah tadi sore sudah ada hasil-hasil. Kemudian malam ini langsung personel mengamankan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap adanya kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas karena terlibat pembunuhan wanita teman kencannya. Pembunuhan terjadi diduga cekcok masalah uang pembayaran kencan. Penemuan sesosok mayat perempuan muda diduga korban pembunuhan di rumah kosong Dusun 5, Desa Ewonokerto, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas ini membuat geger warga. Korban ditemukan pemilik rumah dan warga Sabtu pukul 4 sore. Saat ditemukan, mayat korban mulai membusuk. Dalam posisi duduk di lantai, bersandar di dinding kamar mandi dan ditutupi seng. Penemuan mayat ini kemudian dilaporkan warga ke Polres Musirawas.
Tim identifikasi dan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas langsung melakukan olah TKP. Hanya berselang 1 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan sadis ini. Tersangka Bagus Triatmaja, 23 tahun, merupakan anak dari pemilik rumah kosong tempat korban ditemukan. Diamankan polisi saat sedang berjalan kaki tak jauh dari lokasi kejadian tanpa melakukan perlawanan. Korban adalah Wulan Novia, 22 tahun, seorang janda, warga Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Kapolres Musirawas AKBP Efrandedi menyatakan, dugaan sementara motif pelaku menghabisi korban terkait pembayaran jasa kencan. Ya, motifnya sementara ini informasi ini yang bersangkutan habis menerima layanan seks dari korban. Kemudian setelah selesai terjadi cekcok, maka pelaku melakukan inisiatif mungkin penganiayaan kepada yang bersangkutan. Nanti hasil forensik lah ya, apakah terjadi penganiayaan atau tidak. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Sobirin, Musirawas untuk kepentingan otopsi. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan ini dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Jika ditemukan adanya perencanaan dalam pembunuhan, pelaku akan dijerat pasal 340 KUHP dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mal di Kota Palembang kembali beroperasi sejak tanggal 28 Juli 2021 dengan tetap mengacu pada Inmendagri dan Peraturan Wali Kota. Untuk pengunjung mal tanpa ada batasan usia, termasuk anak usia 12 tahun, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya pemirsa, saat ini kami sedang berada di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Palembang, yaitu Palembang Icon. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapat, Perwali menjadi satu-satunya acuan peraturan bahwa anak usia di bawah 12 tahun sudah bisa memasuki pusat perbelanjaan, asalkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi bagi pemirsa di rumah dan masyarakat Kota Palembang khususnya, tidak perlu khawatir untuk mengunjungi mal maupun pusat perbelanjaan, asalkan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sejumlah mal di Kota Palembang saat ini telah membuka diri bagi pengunjung terkait pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Dalam peraturan tersebut, ada 4 wilayah yang boleh membuka mal bagi pengunjung, yakni DKI Jakarta, Kota Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Namun pemerintah Palembang memutuskan untuk membuka mal bagi para pengunjung, termasuk anak usia 12 tahun, seiring dengan menurunnya jumlah paparan COVID-19 di Kota Pempek ini. Fevi, salah pengunjung mal, menyambut baik keputusan pembukaan mal di masa pandemi. Kalau takut iya ya, soalnya kalau pernah lihat berita-berita kalau yang menyerang anak-anak kan kasihan ya. Jadi kalau untuk yang ini aku imunisasi flu ya. Jadi diulang setiap tahun. Kalau yang ini juga akan dapat imunisasi. Pengelola mal diminta tetap memperketat protokol kesehatan bagi para pengunjung mal dan membatasi 50% jumlah pengunjung. Dibukanya kembali mal di Kota Palembang dinilai memberikan angin segar bagi pengelola mal. Selama berada di dalam mal, pengunjung tetap dalam pengawasan pihak pengelola mal. Peningkatan ada ya, kalau kita dari semenjak kemarin awal buka ya mungkin sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu lalu itu masih kapasitas di weekday-nya masih 20%-an. Weekend itu ada, kalau di bulan muda tuh bisa mencapai 45%. Sekarang tuh hampir 50% sekarang. Karena kita pusat perbelanjaan itu sangat mematuhi sekali Inmendagri dan surat edaran ya dari pemerintahan. Kita masih memakai pada saat ini adalah tadi itu protokol kesehatan yang ketat. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, pandemi masih ada. Tetap menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabilah dan Erwin melaporkan. Demikian sajian seputar Anyu Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Anyu Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Putri Jolanda. Sampai jumpa.
Ika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Beta dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda pabrik. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Ketika kamu melukai